Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu dengan saya Sila di sini dari studio Bos Batu. Di sebelah saya sudah hadir ini ada Ibu Yuni Purwaningsih. Ibu Yuni Purwaningsih sebagai narasumber di kesempatan sore hari ini, yang mana beliau dari aktivis perempuan ya Bu ya. Monggo silahkan diperkenalkan diri pada pemirsa. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Saya adalah Ibu Yuni Purwaningsih. Saya adalah Ketua Forum Perempuan Desa Damai Mojorejo, Kecamatan Jonrejo. Ya. Oke Ibu, di sore hari ini saya hendak bertanya-tanya ini sama Ibu perihal perempuan ya, kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini, yang mana mungkin ini akibat dari pandemi yang berkepanjangan ya Bu ya. Banyak faktor dari ekonomi yang semakin sulit, mungkin dari kenakalan-kenakalan remaja, mungkin ini jadi penyebab juga ya, salah satu penyebabnya. Dan di awal jumpa kita saya mau bertanya sama Ibu, apakah itu kekerasan? Iya. Kekerasan terhadap perempuan ya Mbak ya. Kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Begitu ya, Iya. benar sekali jawabannya. Oke, dan kekerasan itu bisa menimpa siapa saja contohnya Ibu? Siapapun bisa berpotensi untuk menerima kekerasan ya Mbak ya, anak-anak atau perempuan yang sudah dewasa, atau mereka yang bekerja ataupun yang menjadi hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga, bekerja di sektor publik ataupun di sektor yang domestik, semua berpotensi mengalami kekerasan. Karena kekerasan itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak kita kenal, tetapi lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Bisa suami, saudara, tetangga, atau siapa rekan kerja, kadang secara tidak sengaja ataupun memang ada konflik tertentu sehingga memang sengaja untuk melakukan itu. Contohnya apa saja Bu, itu mungkin bisa kalau misalkan di rumah tangga, jelas KDRT yang dilakukan oleh suami. KDRT itu bukan hanya tindakan fisik yang memukul atau memukul pakai alat atau tidak, tetapi bisa juga ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan, kemudian tidak memberikan secara ekonomi, tidak memberikan nafkah, kemudian ada penelantaran, tidak memberikan memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, itu termasuk di dalamnya. Bisa juga di ranah-ranah publik, misalkan tetangga, kadang kita tidak sadar ketika kita mengungkapkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh seseorang, itu berarti menyakiti secara psikologi, secara mental, dan itu berdampak kepada mental seseorang. Ibu kalau lagi belanja juga tidak sadar ya Mbak ya. lagi cerita-cerita iya. Tadi belanja, sudah belanja apa belum? Iya. Kamu lagi ini nih gitu ya. Tidak bekerja kok uangnya banyak ya, dari mana ya? Sekali. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang kekerasan apa saja yang bisa dialami oleh siapa saja. Ini kalau misalkan kita sebagai perempuan ini biar tahu ya Bu, mungkin yang di luaran sana selama ini nggak tahu kemana harus mengadu. Iya. Kalau di Batu sini, misalkan kan kita ada di kawasan Batu ya ini. Iya. Ini. Kalau misalkan di Batu sini, kemana kita harus mengadu? Iya Mbak, kalau di Batu itu ada namanya TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu kantornya ada di
balai kota yang lama. Balai kota yang Ibu-ibu atau perempuan yang merasa mengalami kekerasan itu bisa melaporkan dan itu dirahasiakan. Jadi nggak Baik perlu takut yang ya? nggak perlu takut, baik yang mengalami atau yang melihat ya. Kadang kita melihat, Lihat diam saja. iya Bu. diam saja. Kita cenderung diam karena tidak mau mencampuri urusan orang lain. betul Tetapi sebetulnya itu salah. Salah ya. Kita harus berani menghentikan itu ya. Apapun kondisinya, misalnya ya itu tadi melaporkan kepada P2 TP2A. Nah, ini misalkan Bu ya, tetangga saya berantem sampai gontok-gontokan gitu, sampai menyakiti, sampai dipukul-pukul. Nah, saya kan cuma tetangga. Kalau misalkan saya yang melaporkan, apakah boleh yang demikian itu? Iya. Yang penting memang itu terjadi dan jenengan punya bukti mungkin ya. Kadang orang itu malu untuk berbicara, tetapi kita tetangga seringkali merasa prihatin. Kadang repot juga perempuan ya, sudah di iya, masih cinta. Masih cinta itu adalah sebuah dilema. Kita tetangganya gitu. Masih sakit hati. Mereka sudah baik-baik saja, iya, jalan bareng. Mungkin P2 TP2A nanti bisa memediasi agar bagaimana sih hubungan itu bisa indah lagi, gitu, bisa asyik lagi, gitu, nggih. Oke. Apa saja penyebab dari kekerasan? Mungkin Ibu bisa kasih contoh buat kita, gambaran-gambaran yang bisa kita mengerti, yang mungkin ini akibat dari kekerasan itu mungkin yang kita boleh melaporkan, kayak saya misalkan, aku mau sampai dikenek noe kape lapor. Nah, akibatnya pastinya ketika itu kekerasan itu bentuknya fisik, sudah jelas nampak fisik, nggih. Misalnya dicekik, pasti ada, ini bisa diautopsi, harus ada bekas, atau kan pasti ada lebam-lebam, itu bisa kita melaporkan. Kemudian, tapi kalau melaporkan itu mungkin harus, ya itu ada buktinya, harus ada buktinya, tetapi secara mental, secara psikologi seorang perempuan yang tertekan misalkan menerima kekerasan dalam bentuk pelecehan atau apa, itu bisa juga melapor bahwasanya saya menerima ini karena yang mengalami dan walaupun tidak ada bukti, gitu nggih. Karena kadang sebetulnya satu hal kecil saja, ketika perempuan itu jalan, kemudian ada laki-laki atau segerombolan yang bersiul, itu kadang itu kan pelecehan seksual. Kadang kita tidak menerima, tapi ketika kita akan melapor, mosok ngono kate dilaporno sih, gitu. Kadang hal-hal seperti itu yang membuat kita itu riskan, gitu. Ini sedikit curhat ya Bu, kalau di dalam rumah tangga ini biasanya perempuan itu suka dimaki-maki sama suaminya, apa gitu. Apakah itu juga termasuk kekerasan? Iya, itu adalah kekerasan. Bahasa kasar. Iya, betul. Memaki atau menghina itu termasuk kekerasan psikis. Secara psikis kadang laki-laki itu tidak sadar mungkin ketika kondisi apa, emosi ataupun memang sengaja kadang karena dirasa perempuan itu tidak bekerja sehingga lebih mudah direndahkan. Itu sebetulnya adalah sebuah kekerasan. Apakah yang demikian boleh dilaporkan? Ketika kita merasa tertekan, ketika kita merasakan bahwasanya tindakan itu sudah merubah mental kita menjadi sesuatu yang berbeda, maka itu adalah sebuah tekanan, sebuah kekerasan, dan itu bisa dilaporkan. Luar biasa. Oke, dan yang berikutnya ini bagaimana fenomena kekerasan kepada perempuan? Iya. Fenomenanya sangat luar biasa, apalagi tadi sudah disebutkan masa pandemi ini membuat kekerasan semakin meningkat karena masalah ekonomi. Iya. Itu yang menjadi masalah utama. Kemudian dari data dari Kementerian P3A itu tahun 2019 tercatat ada 8.800 kasus. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 8.600 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2021 itu menjadi 8.800 kasus.
Kekerasan itu meliputi kekerasan fisik sebanyak 39%, kemudian psikis 29,8%, dan seksual itu 11,33%. Kita sangat sangat prihatin karena kekerasan terhadap perempuan itu juga dialami oleh anak-anak dari berbagai kalangan. Bukan hanya anak-anak yang sudah remaja atau dewasa, tetapi anak-anak yang di bawah umur itu juga sangat rentan terhadap kekerasan, terutama kekerasan seksual, karena mereka tidak paham. Mungkin Mbak, beberapa bulan yang lalu ya, di pesantren, sebuah pesantren di Malang itu, yang anak pondok yang masih kelas berapa itu juga sudah mengalami hal seperti itu. Ketika lingkungan tidak peduli, ketika kita yang dekat itu tidak peduli, maka kekerasan bisa menimpa siapa saja, termasuk anak-anak kita, anak-anak tetangga kita ini yang harus kita lindungi. Berapa tahunkah penjara kasus kekerasan terhadap anak? Nah, ini mungkin dilihat apa juga ada perbedaannya dari anak kekerasan terhadap anak sama kekerasan terhadap orang dewasa, itu apa ada perbedaan? Pastinya karena melihat dari undang-undang ya Mbak ya, harus baca-baca lagi, kita harus baca-baca lagi tentang jeratan kasusnya sampai berapa tahun itu, begitu, saya kurang begitu paham. Namun pastinya kalau kita lihat fenomena itu biasanya sering mendengar gitu ya Mbak ya, ketika seseorang yang melakukan pelecehan terhadap perempuan, terutama terhadap anak-anak, itu kalau di dalam penjara sendiri itu sudah mendapatkan perlakuan yang luar biasa dari sesama napi, itu rupanya seperti itu fenomenanya itu. Dan untuk kekerasan dalam ucapan sendiri ini, mungkin kalau di rumah tangga itu apa ada pidananya, Bu? Setiap bentuk segala sesuatu itu pasti ada pidananya. Okay. Kita tinggal mencari, mungkin karena kita ini orang awam yang tidak begitu paham, makanya kita tidak. Nah, sebetulnya kan ada tindakan yang tidak menyenangkan, itu sudah termasuk tindak pidana kan, begitu ya. Apakah kekerasan yang dialami oleh istri dari suaminya itu bisa dipidanakan? Pastinya jika ada bukti-bukti yang kuat bisa, karena itu mungkin bisa saja termasuk tindakan yang tidak menyenangkan, atau bisa juga nanti kita harus banyak belajar dari undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu. Ya. Oke, luar biasa sekali Bu. Dan berikutnya ini ada apa yang harus dilakukan perempuan saat mengalami kekerasan? Harusnya berani melapor. Berani melapor ya. Tapi kebanyakan nggak berani, Bu. Berani melapor atau minimal curhatan. Ya. Perempuan itu main perasaan. Gitu ya Mbak ya. Ketika kita memendam sendiri, bisa-bisa kita yang kalah di psikologis, kemudian kita jadi lemah di mental. Tapi ketika kita bisa mengungkapkan kepada orang lain, bisa jadi orang lain itu bisa memberi solusi. Di pemerintahan desa biasanya kan kalau ada kasus-kasus seperti itu larinya ke RT gitu ya. Kalau keluarga yang care, itu keluarga melaporkan, tapi kadang itu rentan karena ini masalah keluarga, masalah ranahnya sudah ranah keluarga kan gitu. Harus ada kesepakatan antara si korban perempuan dengan yang akan melaporkan. Nanti ketika tetangga atau saudara melapor, ternyata yang korbannya tidak berkehendak melapor, itu juga repot. Tetapi bisa malah kita yang akan dimusuhi kan ya, karena kita mungkin dianggap ikut campur terhadap urusan keluarga. Makanya harus ada kesepakatan, ya apa iki dilaporkan atau enggak, itu harus ada kesepakatan juga gitu. Di Batu sini sempat ada kejadian kan Bu kemarin yang balita disiksa sama bapak tirinya, tapi si ibu nggak mau melapor dikarenakan takut nggak dinikahi. Itu juga jadi
dilema juga nggih. Akhirnya kan karena dia keluarganya terlalu nggih. cinta. Terlalu cinta. cinta. Malah anak yang dikorbankan. Nggih, nggih. Itu juga akibat dari pernikahan dini juga ya, Bu. Iya. Belum siap menikah, di usia yang segitu sudah menjadi janda dan sudah punya anak, berarti anaknya itu belum 1 tahun ya itu. Belum, nggih. Berarti menikahnya malah lebih muda lagi itu. Iya. Sudah menjadi janda lagi. Oke, dan adakah program pemerintah yang mengatasi kekerasan pada perempuan? Sebetulnya banyak program-program pemerintah untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, cuman mungkin sosialisasi dari pemerintah sendiri kurang ya Mbak ya. Kemudian keengganan untuk masyarakat itu untuk mengetahui, karena dianggap ini adalah ranah pribadi atau sesuatu yang menjadi aib. Mungkin ya, karena dianggap yang menyakiti keluarga, mereka berhak melakukan hal yang demikian. Mungkin sebetulnya itu seperti itu. Sebetulnya bukan untuk menyakiti, itu kan tidak ada hak atau ini ya Mbak ya. Karena suami ketika sudah bertekad untuk melindungi seorang perempuan, dia harus melindungi, bukan malah menyakiti. Kita orang tua ketika membesarkan anak kemudian menyerahkan kepada seorang laki-laki, itu harapannya dia mempunyai kehidupan yang lebih baik, yang bisa membimbing. Tetapi ketika mendapatkan perlakuan yang tidak enak, mendapatkan kekerasan, itu mungkin seorang ibu ini juga sangat prihatin. Nah, sebetulnya kan ada undang-undangnya sudah ada. Kalau undang-undang regulasi pemerintahnya sudah ada, pastinya hukumnya sudah jelas. Okay. Kemudian pemerintah juga sudah ada P2TP2A tadi ya. Itu kan tingkatnya juga nasional, ada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Artinya sebetulnya Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak itu ada aduan yang online itu. Jadi bisa mengadukan secara online ketika mengalami atau melihat tindak kekerasan itu. Kalau Ibu pribadi, sarannya untuk para perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin masih belum berani melapor, yang mungkin pernah mengalami kekerasan tapi belum berani melapor, saran dari Ibu mungkin? Perempuan harus kuat, perempuan harus berani, kita harus care juga terhadap lingkungan ketika melihat atau mengalami sendiri, maka melaporlah. Ada tempatnya, yaitu P2TP2A di Kota Batu yang berkantor di gedung pendopo yang lama. Di situ jenengan semua bisa melapor ke sana. Harus berani. Kita perempuan harus kuat, tidak menjadi bahan untuk semacam itu tindakan kekerasan gitu. Stop hentikan kekerasan. Stop hentikan kekerasan. Dan satu lagi Bu, saya masih ingin tanya-tanya lagi, ini masih ingin ngobrol lagi ya. Ini mengenai perempuan yang disakiti tapi tidak berani melapor. Kalau misalkan tetangga atau ada yang melihat dan melaporkan, sedangkan si pihak wanitanya bilang jangan dilaporkan tapi masih tetap dilaporkan, apakah nanti, sedangkan kasusnya sudah begitu sangat parah, apakah itu akan membatalkan kasus? P2TP2A akan memediasi, Mbak. Begitu. Jadi mereka P2TP2A itu akan membantu korban secara pribadi melapor atau orang lain. Dan itu nanti dirahasiakan, nanti yang ini tetap akan memediasi. Harapannya ini loh, kita ini care terhadap sesama perempuan, sehingga bisa mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu bentuk kepedulian kita melaporkan kepada lembaga yang berwenang, kepada pihak yang bisa membantu memediasi, dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Untuk sampai ranah, misalkan nanti ada sampai ke ranah hukum, nanti didampingi, itu seperti itu. Gitu. Nah, ini saya kemarin sempat baca-baca dan sempat menemukan bacaan yang sangat menarik sekali ini, Bu. Ini untuk para janda. Nah, untuk para janda ini memilih menikah atau fokus
merawat anaknya. Itu dengan pertimbangan karena takut nanti kalau sudah menikah lagi sang suami tidak bisa sayang pada anaknya, takut anaknya mengalami kekerasan dari pihak pasangan baru kita. Nah, ini di sini ini menyangkut kasus yang kayak kemarin di Kota Batu terjadi ya Bu ya. Ini saya sangat tertarik dengan kasus yang kemarin itu karena di Kota Batu ini masih banyak sekali terjadi pernikahan-pernikahan dini yang mengakibatkan sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena dari kematangan usia, kurangnya ini dari segi ekonomi, kurang persiapan, dia belum punya pekerjaan. Nah, kalau menurut Ibu, apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya biar hal yang demikian tidak terjadi? Ini untuk para ibu, para perempuan. Ini ya, namanya pernikahan ini kaitannya dengan pernikahan dini ya. Iya. Satu, mencegah pernikahan dini, menguatkan secara agama mungkin ya Mbak ya. Terus kemudian ketika kita tidak nyaman, itu salah satu pilihan itu adalah bercerai. Biasanya seperti itu kan nggih. Apalagi yang pernikahan masih remaja karena ekonomi, kematangan usia yang kurang. Orang tua harus tetap support, tetap memotivasi anaknya. Karena janda itu bukan sesuatu yang memalukan. Karena ketika kita itu menerima kekerasan terus-menerus baik fisik atau psikis, apakah kita akan tetap bertahan seperti itu? Toh bercerai itu juga menjadi solusi yang mungkin bukan aib dan menjadi solusi, salah satu solusi untuk ketenangan. Ketika diteruskan dia akan seperti apa, ketika memutuskan untuk menjadi janda juga mungkin bisa lebih baik lagi. Yang pasti dukungan keluarga, dukungan orang tua terhadap anak-anak yang seperti itu, terhadap terhadap anak-anak yang memutuskan untuk menjadi single parent itu sudah sangat luar biasa. Harus tetap kita peluk, harus tetap kita dukung karena janda itu bukan sesuatu yang memalukan. Gitu. Begini Bu, saya itu punya komunitas yang ada istighosa ini Bu ya, istighosa yang anggotanya saya 26, kebanyakan janda. Makanya saya mau cerita tentang janda-janda ini tadi ya. Banyak sekali janda-janda di pendengarnya Radio Pos ini yang tetap bekerja sendiri dan dia tetap membesarkan anaknya sendiri sampai anaknya bisa berkeluarga dan tetap bisa menyekolahkan anaknya, mendidik anaknya sampai anaknya sukses tanpa harus menikah lagi. Ini ada yang sampai hampir 20 tahun tidak menikah lagi, dia tetap menjanda hanya dengan menjadi seorang petani bunga di Kota Batu ini. Dan yang mau saya tanyakan ini tentang janda ini, apakah kata-kata kasar yang diungkapkan, yang sering diucapkan untuk para janda itu juga termasuk kekerasan terhadap perempuan, Bu? Kadang ada yang menilai rondone mah tuh. Janda itu kadang kan menjadi bahan, selalu menjadi bahan di mana-mana. Ketika kita pertemuan, ketika ini, wah iki loh, janda, ini kan. Itu sebetulnya ya gitu ya. Sebetulnya itu kan salah satu ya ini loh, menurunkan mental mereka. Kadang kita sudah baik-baik saja, janda itu sudah baik-baik saja, malah tetangga yang membuat janda itu menjadi jelek. Dalam tanda kutip anggapan ya, jadi janda itu bukan sesuatu yang mudah. Ketika janda itu harus mempercantik diri karena mau mengambil rapot saja sudah menjadi bahan pergunjingan. Oh, sudah mulai berias, sudah mulai ini. Ini sebetulnya juga kekerasan psikis, Mbak. Karena ini akan ketika dia tidak kuat secara mental, maka dia akan terpengaruh. Banyak juga janda-janda yang akhirnya tidak mau keluar. Malah dia terbebani dengan omongan tetangga. Itu juga akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalarnya. Bisa jadi dia semakin berontak, semakin tidak mau tahu. Bisa jadi, bisa jadi dia semakin malu untuk keluar atau bahkan tidak mampu untuk menghadapi ininya, akhirnya bisa bunuh diri dan lain sebagainya.
menjadi janda itu tidak mudah, dan kita tidak tahu alasan seseorang kenapa dia memutuskan, seorang perempuan itu memutuskan menjadi janda. Kita tidak berhak menjudge, menghakimi seseorang yang memutuskan untuk bercerai. Okay. Kita tidak bisa, karena kita tidak tahu permasalahan yang sebenarnya, kita hanya melihat dan meraba-raba saja. Tetapi menghargai itu lebih baik, menghargai keputusan orang lain, apapun bentuknya itu, dan berupaya merangkul. Apalagi mohon maaf, misalkan janda ditinggal meninggal, itu memang tidak masalah, tetapi kadang itu pun masih menjabat cibiran, awas janda baru, apalagi jandanya masih muda, masih produktif, masih kinclong, masih ini. Nah, betul. Harus masih 40 harinya sudah itu sebetulnya sangat menyakitkan bagi kita, tetapi tidak pernah menyadari bahwasanya itu sangat membuat mental seseorang itu menjadi turun. Mewakili perasaan sekali dari pendengar-pendengarnya Bos Batu ini. Oke, mungkin dengan bisa menyampaikan pesan-pesan buat para pekah perempuan kepala rumah tangga yang tangguh di Kota Batu sebagai penutup jumpa kita di kesempatan sore hari. Monggo disampaikan. Iya, sekali lagi saya sampaikan, perempuan harus kuat, perempuan harus mandiri apapun kondisinya. Ada banyak jalan untuk membesarkan anak-anak yang luar biasa, dan kita harus setidaknya care terhadap orang lain itu setidaknya tidak membicarakan. Karena membicarakan orang lain itu juga, jika itu sesuatu yang benar, maka itu menjadi positif, tetapi jika salah kita gibah, secara agama itu juga salah. Tetapi jika itu merupakan fitnah, maka secara mental dia akan membuat seseorang itu menjadi down. Mari kita saling melindungi, monggo kita saling mencintai sesama perempuan dalam konteks peduli terhadap perempuan untuk tidak menerima kekerasan dalam bentuk apapun, dalam bentuk fisik, dalam bentuk psikis, secara ekonomi, secara sosial. Karena secara sosial itu yang lebih menyakitkan ketika kita merasa dikucilkan karena seorang itu berlabel janda, maka itu akan membuat mereka semakin lemah. Mari kita sesama perempuan saling menguatkan. Iya, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya di sore hari ini. Mungkin suatu saat lagi saya ingin ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu ya. Dan terima kasih kedatangannya di studio Bos Batu. Oke pemirsa, itu tadi obrolan kita bersama Ibu Yuni dari aktivis perempuan Kota Batu ya Bu ya. Dan selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.